Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Herlina pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester genap. Pada semester genap ini bab 5 yaitu tentang ulasan karya kita. Kompetensi inti. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, dalam kurung, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya yang dibaca dan diperdengarkan, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan yang diperdengarkan dan dibaca, menceritakan kembali isi ulasan tentang kualitas karya yang dibaca atau didengar, menyajikan tanggapan tentang kualitas karya dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan dari pembelajaran diharapkan siswa dapat 1. Membaca dan mencermati uraian yang berkaitan dengan karya sastra dan teks ulasan. 2. Mendiskusikan struktur, isi, dan ciri bahasa teks ulasan. 3. Mencari dari berbagai sumber informasi mengenai teks ulasan. 4. Mengidentifikasi kekurangan teks ulasan berdasarkan kaidah-kaidah teks, baik melalui lisan maupun tulisan. 5. Menyusun teks ulasan. A. Menunjukkan ciri-ciri ulasan. 1. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan yaitu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya, baik itu karya drama atau film. Teks ulasan dibuat karena memiliki beberapa tujuan tertentu. Di antaranya adalah A. Untuk menunjukkan sudut pandang penulis terhadap suatu hal. B. Memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang standar kelayakan dan kepatutan sebuah karya. C. Membantu pembaca mengetahui gambaran dan kritikan suatu karya. D. Mengetahui kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. E. Mengajak pembaca merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang muncul. F. Memberikan pertimbangan kepada pembaca tentang nilai kepantasan suatu karya. G. Memudahkan pembaca mengidentifikasi hubungan suatu karya dengan karya lain. H. Memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum membeli dan menikmati suatu karya. Ciri-ciri teks ulasan. Di dalam teks ulasan memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain A. Memiliki tujuan bersifat komunikatif. B. Memiliki beberapa sistematika penulisan, antara lain yang pertama orientasi, upaya untuk mengenalkan suatu produk maupun karya yang akan diberikan atau dinilai. Kedua, tafsiran, penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada karya yang diulas. Yang ketiga, evaluasi, yaitu opini atau pendapat yang disampaikan penulis kepada pembaca.
Yang keempat, ringkasan, yaitu kesimpulan maupun komentar dari penulis. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah memiliki ciri-ciri kebahasaan yang utama. Nah, teks ulasan juga memiliki beberapa struktur. Di dalam struktur teks ulasan terbagi menjadi 4, yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan yang terakhir adalah rangkuman. Dua, kaidah atau ciri kebahasaan teks ulasan. Teks ulasan yang baik harus disusun sesuai dengan struktur teks dan menggunakan kaidah kebahasaan. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan teks ulasan, yaitu A. Istilah, B. Sinonim dan antonim, C. Verba atau kata kerja, D. Nomina atau kata benda, E. Pronomina atau kata ganti, F. Konjungsi atau kata hubung, G. Preposisi atau kata tugas, H. Artikel, dan yang terakhir I. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. C. Menulis teks ulasan. Untuk menghasilkan teks ulasan yang baik, kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur teks ulasan, ciri kebahasaan, dan pesan moral yang ada di dalam teks. Nah, selain itu, untuk menganalisis sebuah cerpen, kita menganalisisnya melalui 2 unsur pembangun, di antaranya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Yang termasuk ke dalam unsur intrinsik cerpen yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, setting atau latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kemudian yang kedua, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Antara lain A. Latar belakang masyarakat, B. Latar belakang penulis, dan C. Nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, kemudian ini adalah hanya beberapa contoh karya sastra yang diulas, yaitu ada Dilan 1990 dan Ayat-ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Siraji. Cukup sekian materi kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.